Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan belajar memahami fungsi dalam pemrograman PHP ya. Dimana pada materi kali ini ada beberapa jenis-jenis fungsi yang perlu diketahui ya, dan perlu dicoba juga dipraktekkan agar semuanya mampu memahami apa itu fungsi dalam pemrograman PHP. Oke, fungsi sebenarnya bukan hanya dalam pemrograman PHP saja. Fungsi ini ada juga di pemrograman yang lain, seperti pemrograman Android, pemrograman Java, pemrograman yang berbasis bahasa C, itu juga ada fungsi ya. Jadi secara pendeklarasian ataupun secara penulisan, fungsi ini hampir mirip ya. Ketika mendeklarasikan ataupun menulis kode, fungsi ini hampir mirip dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Oke, tapi di materi kali ini yang dibahas adalah bagaimana menggunakan fungsi dalam pemrograman PHP. Kita lihat dulu dasar-dasarnya apa itu fungsi. Nah, di sini pengenalan fungsi. Fungsi atau istilahnya dalam bahasa Inggrisnya itu disebut function ya. Function merupakan sebuah nama yang kita berikan pada suatu blok program yang sewaktu-waktu dapat kita panggil dan gunakan ya. Yaitu fungsi ini merupakan sebuah nama berupa satu blok program ataupun satu bundel program di mana sewaktu-waktu kita bisa panggil program tersebut ya. Sebuah fungsi dapat diletakkan di bagian manapun, bisa di awal atau di atas, bisa di tengah ataupun akhir ya, dari keseluruhan bagian baris-baris kode PHP. Ya, jadi penyimpanan fungsi ini bisa diletakkan di awal program, di tengah ataupun di akhir. Fungsi pada PHP dapat dibuat dengan kata kunci, yaitu kata kuncinya adalah function ya. Jadi ketika ingin membuat sebuah fungsi dalam pemrograman PHP, itu kata kuncinya yaitu function, lalu diikuti dengan nama fungsinya. Nah, ini adalah contoh, bagian sini adalah contoh pendeklarasian ataupun contoh menulis function pada sebuah program PHP ya. Ini mirip sekali dengan pemrograman yang lainnya juga, sama ya. Di Android kayak React Native, Kotlin sama Android Studio. Nah, ini menulis function ini ya mirip seperti ini ya. Sama. Di PHP pun sama ini. Function, kemudian nah ini wajib ada function ketika ingin mendeklarasikan fungsi, ini function harus ada. Lalu nama fungsinya apa di sini? Nama fungsinya kurung buka kurung tutup kurung kurawal, lalu di sini statementnya pernyataannya apa, ditutup sama kurung kurawal. Jadi ketika mendeklarasikan menulis function itu diawali dengan kata function, lalu diikuti nama fungsinya apa, lalu nah ini harus ada kurung buka kurung tutup sebagai syaratnya, lalu nah di antara kurung kurawal ini mendeklarasikan pernyataannya. Kode instruksi dapat ditulis dalam kurung kurawal ya, di antara kurung kurawal ini kode fungsinya di sini. Contohnya ini ya. Contohnya di sini. Nah, ini function. Contohnya ini function, kemudian ini nama fungsinya. Nama fungsinya contoh, nama fungsinya adalah perkenalan. Kurung buka kurung tutup, lalu kurung kurawal, echo. Nah, ini adalah baris kode isi dari sebuah fungsinya ya. Isi dari fungsinya. Nah, function, nama fungsi, kurung buka kurung tutup, kurung kurawal, buka kurung kurawal tutup. Nah, di tengah-tengah kurung kurawal adalah kode instruksi ataupun kode programnya. Eho, assalamualaikum, perkenalkan nama saya Andi Samsudin misalkan ya, senang berkenalan dengan Anda misalkan ya. Seperti itu.
Nah ini cara ini mendeklarasikan fungsi ya. Lalu di bawahnya fungsi yang sudah dibuat tidak akan menghasilkan apapun kalau tidak dipanggil. Jadi si fungsi ini tidak akan menampilkan apapun ke layar jika si fungsi ini tidak dipanggil. Nah, kita dapat memanggil fungsi dengan menuliskan namanya. Contohnya, nah dipanggillah ini si perkenalan. Perkenalan ini dari mana? Ini bukan variabel ya, tapi ini adalah sebuah nama fungsi. Nama fungsi dari mana? Dari sini ya. Nama fungsi dari sini. Jadi ini dipanggil perkenalan kurung buka kurung tutup titik koma. Jadi ini adalah memanggil fungsi yang ada di sini. Ya. Nah, contoh kode lengkapnya ini di bawah ini ya. Functionnya ini, lalu dipanggilnya ini. Ya. Lalu ini dipanggil. Ini juga memanggil lagi, misalkan ada 2 pemanggilan. Ya. Bisa kita coba, kita buktikan dengan praktikumnya ya. Langkah awal kita jalankan dulu exam PP-nya, web servernya kita jalankan. Oke, web servernya kita start. Yang Apache yang ini web servernya start. Oke. Kalau sudah start, kita buka Notepad, mau pakai Notepad++ ataupun VS Code, Sublime atau Notepad biasa juga silakan ya. Kita bikin file baru, file kosong di sini. Nah, sekarang kita tuliskan baris kode programnya ya. Baris kode programnya kita tulis. Oke, kita coba tulis ya. Biasa PHP. Nah, jangan lupa simpan dulu ya. Simpan dulu. Simpan pada drive C, exam pp, lalu htdocs. Kita buat folder baru saja, new folder. Nama foldernya fungsi ya. Nama foldernya fungsi. Oke. Nama foldernya fungsi, kita masuk ke fungsi. Lalu ini kita kasih nama misalkan fungsi biasa. Fungsi biasa.php misalkan. Kita lanjutkan ya. Function. Nah ini kita mulai menulis function perkenalan. Nah ini nama perkenalan adalah nama functionnya, kurung tutup kurung awal ya. Lalu di tengah-tengah ini kurung awal kita isikan baris kodenya echo, misalkan assalamualaikum atau selamat pagi. Assalamualaikum. Ini titik koma, ini string ya. Echo perkenalkan nama saya Andi. Mahasiswa dari STM Tasikmalaya. Titik koma lagi. Echo senang berkenalan dengan Anda. Silakan. Kita pakai BR ya, biar pindah baris. Ini juga sama, pakai BR, tag BR untuk supaya bisa pindah baris. Nah ini
kita sudah mendeklarasikan sebuah fungsi ya, sebuah fungsi save. Nah, kalau ini menjalankan hanya sebatas ini, nanti di layar ketika dipanggil di layar tidak akan keluar apa-apa ya, tidak akan keluar apa-apa jika dipanggil. Tapi ketika ini dipanggil, contoh kita buat pemanggilnya, memanggil fungsi yang sudah dibuat misalkan. Nah, itu misalkan kita panggil fungsinya perkenalan. Nah, perkenalan dari mana? Kita panggil fungsi yang ini, perkenalan. Kita kasih tag HR ya. Memanggil lagi, misalkan kita panggil 2 kali ya, memanggil ulang, perkenalan. Oke. Perlu diingat ketika mendeklarasikan nama fungsi perkenalan, huruf besar dan huruf kecilnya harus sama dengan pemanggilan ya, harus sama dengan pemanggilan. Nah, kita save ya. Setelah di save ini semua, nanti sekarang kita buka Google Chrome-nya, lalu karena web server sudah dijalankan, kita tinggal panggil saja, panggilnya localhost, kemudian nama file, nama foldernya tadi apa, fungsi slash, kemudian fungsi slash, lalu tadi itu adalah nama filenya adalah fungsi biasa.php. Mungkin di layar ini tidak akan terlihat ya, tidak akan terlihat. Saya tampilkan. Nah, nanti di layar ketiknya ini ya, localhost, kemudian masuk ke folder fungsi biasa, ini ketikkan di Google Chrome, lalu enter. Nah, ada error kita lihat. Kalau error jangan panik ya, berarti kalau error ada yang salah. Ini tidak menggunakan kurung tutup sikut pada line 12. Kita lihat ya, kita lihat apakah benar atau tidak gitu ya. Line 12 ya, yang ini perkenalan. Coba kalau kita hapus, masih error tidak? Oke ya, mau pakai HR atau BR aja lah, BR. Terus error juga ya. BR. Ya, biarkan sajalah ini. Nah, ini fungsi perkenalan. Hapus saja HR-nya atau BR-nya apa itu. Nanti outputnya akan seperti ini. Assalamualaikum, nama saya Andi, mahasiswa dari STIMIK Tasikmalaya. Ya, senang berkenalan dengan Anda. Ini Eho, ini Eho, ini Eho. Ya. Lalu ada baris kedua, karena kenapa ada dua kali dia memanggilnya? Karena di sini fungsinya dipanggilnya 2 kali. Isi fungsinya ini isi fungsinya ya, seperti itu. Nah, ini fungsi biasa ya, semoga Anda paham ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke fungsi yang kedua, jenis fungsi yang kedua. Oke, kita kembali ke modul. Nah, ini jika kurang paham Anda bisa praktekkan. Kita masuk ke fungsi yang kedua, fungsi dengan parameter ya. Fungsi dengan parameter supaya instruksi yang di dalam fungsi lebih dinamis,
kita dapat menggunakan parameter untuk memasukkan sebuah nilai value ke dalam fungsi. Nilai tersebut akan diolah di dalam fungsi. Misalkan pada contoh fungsi yang tadi, tidak mungkin nama yang dicetak adalah Andi Samsudin saja, dan salam yang dipakai tidak selalu assalamualaikum, bisa selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Maka kita dapat menambahkan parameter menjadi kayak gini. Misalkan gini, ini contoh fungsi dengan parameter ya. Kalau yang di atas tadi contoh fungsi dengan biasa, kalau ini fungsinya yang menggunakan parameter. Contoh di sini fungsinya perkenalan, nama fungsinya masih tetap, nama fungsinya adalah perkenalan. Lalu ini parameter, ada parameter nama dan parameter salam. Dia ini dipesan, eho salam, perkenalkan nama saya, nama, saya senang berkenalan dengan Anda. Lalu memanggil fungsi. Nah ini parameternya disimpan di sini, Dini dan hai, salamnya hai atau selamat siang, selamat pagi gitu ya. Eho HR, saya Rani, ucapan salam selamat pagi. Perkenalan saya ucapan salam. Kita coba ya, kita coba fungsi parameter ini. Oke, kita kembali di sini, kita bikin file baru, simpan dulu, simpan masih pada direktori yang sama, pada folder fungsi ya. Kita kasih nama ininya fungsi parameter .php, fungsi parameter .php. Oke, kita tulis ya, misalkan membuat fungsi dengan parameter fungsi function, nama fungsinya sama perkenalan, kemudian ini parameternya nama, kemudian parameternya salam, dan salam echo kita panggil echo, panggil parameter salam, titik ya, harus ada titik, kemudian koma, kemudian titik koma, lalu echo perkenalkan nama saya, panggil si parameternya tadi ya, panggil si parameter tadi, titik 2 titik nama, titik lagi, kemudian boleh menambahkan BR ya, bisa menambahkan BR sini untuk fungsinya nanti untuk berpindah baris. BR kemudian echo senang berkenalan dengan Anda misalnya. Oh, jangan lupa ini, sorry yang ketinggalan, ini kurung perawal ya. Nah, ini sudah kita buat fungsinya. Sekarang kita memanggil parameter itu ya, memanggil fungsi yang sudah memanggil fungsi. Sekarang kita panggil fungsinya itu perkenalan, lalu parameter. Nah kalau tadi tidak ada parameter, sekarang ada parameter, kasih nilainya adalah Dini misalkan, ataupun siapa ya, misalkan Wulan, halo, ataupun apa ya, selamat
parameternya. Ho HR ya, bisa HR. Oke, titik koma. Oke, saya sama dengan Rani. Ucapan salam salamnya misalkan selamat siang di koma, memanggil ulang. Saya ucapan salam di koma. Oke, kita tutup ya. Nah, ini contoh pemanggilan fungsi ya. Ini fungsi dengan parameter. Ini nama fungsinya perkenalan, parameternya ini kita pesan nama dan salam. Ini isi ataupun nilai dari parameter tersebut. Namanya bulan, berarti salamnya selamat pagi. Coba ini juga ada sebuah contoh pendeklarasian yang berbeda. Dia memesan saya Rani, ucapan salam selamat siang. Ini kita panggil fungsinya perkenalan. Kita tes hasilnya seperti apa. Kita panggil lagi di Google Chrome-nya, ketikkan localhost, kemudian localhost garis miring fungsi garis miring atau slash fungsi, tadi nge-save-nya apa, fungsi parameter.php. Nah ini ya fungsi, nah HR ini fungsi HR ini ya, ini fungsi garis ini yang tadi ya. Nah ini hasilnya selamat pagi, selamat pagi. Pagi, perkenalkan nama saya ini Bulan, karena memesan Bulan. Senang berkenalan dengan Anda. Senang berkenalan dengan Anda. Ini dengan fungsi parameter. Ini patut Anda coba ya, patut Anda coba praktikum ini. Oke, kita langsung lagi masuk ke materi jenis fungsi yang ketiga. Ini di sini ada parameter dengan nilai default. Ini contoh parameter dengan nilai default di sini. Parameter dengan nilai default dapat kita berikan di parameter. Nilai default berfungsi untuk mengisi nilai sebuah parameter. Kalau parameter tersebut tidak diisi nilainya, misalnya saya lupa mengisi parameter salam, maka program akan error. Oleh karena itu kita perlu memberikan nilai default supaya tidak error. Contohnya, nah ini. Kalau ini parameternya, tapi nilai defaultnya sudah dipesan. Ya, ini sudah dipesan. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi, buka lagi ininya, file baru, new file. Lalu kita tuliskan baris programnya. Save dulu. Save masih dalam folder yang sama, folder htdoc, folder fungsi. Nama filenya adalah fungsi default misalkan .php, fungsi default.php. Oke, membuat fungsi default. Fungsi default. Coba function. Sorry. Ini salah. Function, kemudian perkenalan. Nah ini parameternya sama, masih mirip kayak tadi.
salam. Nama, salam. Nah, kalau di parameter default ini dinilainya langsung dipesan di sini. Salamnya misalkan assalamualaikum. Tutup ya. Nah, ini sudah mendeklarasi fungsi. Sekarang kita deklarasikan baris kode fungsinya. Misalkan echo ya. Echo salam, pasti yang keluar adalah assalamualaikum. Hati-hati titik dan titik komanya jangan sampai keliru. Echo, perkenalkan nama saya. Oke. Nama kita bikin BR lagi untuk spasi atau pindah baris. Hop lagi. Oh, senang berkenalan dengan Anda. Nah, ini kita mendeklarasikan fungsinya sudah ya, kita tinggal panggil. Nama fungsinya perkenalan, ini parameter, ini nilai defaultnya. Yang dimaksud nilai default itu ini, yang disebut dengan parameter default itu ini. Nah, jadi ini parameternya sudah diisi assalamualaikum. Salam, pasti yang keluar adalah assalamualaikum. Perkenalkan nama saya, namanya siapa, berkenalan dengan Anda. Lalu kita panggil si fungsinya ya. Kita memanggil fungsi default. Perkenalan, kurung buka kurung tutup. Nah, isinya perkenalan misalkan bulan, halo bulan. Nah, di koma, hai misalkan, halo Pak, enggak assalamualaikum ya, lihat aja dulu ya. Oh, di koma ya. Saya misalkan, saya ucapan salam pagi, koma, lalu kita panggil memanggil lagi atau diulang tanpa mengisi parameter. Nah, ini percobaan yang kedua. Ini tanpa mengisi parameter si salamnya ya, hanya mengisi parameter si sayahnya saja. Panggil fungsi perkenalan, perkenalan nah, hanya memanggil si saya itu dari mana ini, dari sini ya, saya Pak, kenapa si ininya nggak dipanggil, si ininya si ucapan salamnya nggak dipanggil. Nah, ini kita akan sekarang membuktikan parameter default yang ini. Kalau sudah save ya, kita ini baris programnya. Sekarang kita coba dibuka di localhost ketik localhost /fungsi tadi namanya fungsi
default.php. Nah, sudah ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rani, senang berkenalan dengan Anda. Ya. Tuh kan, assalamu, ini baris yang ini halo, yang ini halo karena isinya halo. Halo, perkenalkan nama saya Wulan, karena baris yang atas ini tidak lupa memanggil si fungsi salamnya. Kalau yang baris kedua ini lupa memanggil si salamnya, tuh hanya memanggil saya saja, sehingga nanti karena si salam ini sudah diisi defaultnya, nah, assalamualaikum, maka otomatis ini kalau lupa mendeklarasikannya maka otomatis di sini assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rani, senang berkenalan dengan Anda. Nah, ini contoh percobaan fungsi default, contoh fungsi jenis fungsi parameter default. Nah, jika Anda ingin paham, benar-benar paham, Anda harus benar-benar mencoba ataupun mempraktekannya, ya, tidak hanya melihat video ini saja. Oke ya, semoga Anda paham nih. Sekarang kita masuk ke fungsi jenis terakhir ya. Sebenarnya fungsi ini masih banyak, cuman pada video kali ini kita bahas saja fungsi-fungsi yang umum-umum saja. Oke, lihat fungsi bagian terakhir ini, fungsi yang mengembalikan nilai. Fungsi masih banyak lagi nih. Ada 6. Fungsi mengembalikan nilai. Fungsi mengembalikan nilai. Fungsi yang mengembalikan nilai. Hasil pengolahan nilai dari fungsi mungkin saja kita butuhkan untuk memproses berikutnya. Oleh karena itu, kita harus membuat fungsi yang dapat mengembalikan nilai. Pengembalian nilai dalam fungsi dapat menggunakan kata return ya. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau mengembalikan nilai itu, nah ini kata kuncinya adalah return ya, return. Kita coba ya, fungsi return misalkan. Kita bikin file baru. Save. Masih dalam folder yang sama, kasih namanya fungsi return. Fungsi return function. Kemudian nama fungsinya ini hitung mundur misalkan. Nama fungsinya adalah hitung mundur. Isi dari fungsi hitung mundur, kita bikin parameter tahun lahir misalkan, tahun lahir, koma sama tahun sekarang. Oke. Nama fungsinya hitung mundur, parameternya tahun lahir dan tahun sekarang. Sekarang kita bikin variabel umur. Umur itu sama dengan S tahun lahir, tahun sekarang ya. Tahun sekarang dikurangi dengan S tahun lahir, koma. Tahun sekarang dikurangi dengan tahun lahir, return, maka umurnya adalah titik koma. Sudah. Lalu kita panggil echo umur saya adalah panggil hitung mundur. Nah ini lalu 19
97, kemudian 2020 tahun lah. Jadi lahirnya tahun 97, tahun sekarang 2020, maka berapa tahun sekarang gitu ya. Tahun ya, titik koma. Nah udah ya. Umur saya adalah hitung mundur. Kita coba localhost fungsi return.php. Fungsi return umur saya adalah 23 tahun. Ini dengan fungsi return. Ini returnnya umur. Nah ini adalah fungsi dengan mengembalikan nilai. Ya, semoga Anda paham. Ini juga perlu dicoba. Kembali ke modul. Sekarang memanggil fungsi di dalam fungsi ya. Memanggil fungsi di dalam fungsi. Ini fungsi yang sudah kita buat dapat juga dipanggil dalam fungsi lain. Contohnya ini ya. Contohnya ini memanggil fungsi di dalam fungsi. Jadi ada fungsi di dalam fungsi gitu ya. Seperti ada balong di dalam balong. Membuat fungsi. Namanya fungsi hitung mundur sama kayak yang di atas. Lalu ada fungsi perkenalan di sini. Fungsi yang kedua di sini ada fungsi hitung mundur. Yang kedua ada fungsi perkenalan. Lalu memanggil fungsi yang keduanya di mana ya? Memanggil fungsinya adalah ini. Jadi fungsi yang pertama hitung mundur dipanggil di sini. Ya. Ini. Jadi fungsi yang atas ini dipanggil di dalam fungsi perkenalan. Nah, ini saya sengaja tidak mempraktekkan percobaannya supaya Anda bisa mempraktekkan sendiri ya, biar paham. Oke, untuk video kali ini membahas mengenai materi fungsi dalam pemrograman PHP saya cukupkan sekian ya. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya dengan materi yang berbeda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.